dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan terima kasih juga buat teman-teman imam musik ya. Saya memang pengen WA dengan Karuli tema khotbah saya ini, tapi saya percaya ketika saya terhubung dengan Tuhan dan Karuli juga terhubung dengan Tuhan, seluruh pujian yang dinaikkan hari ini semuanya ada satu benang merah, yaitu Yesus. Yesus yang perkasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, dan Yesus yang mau bekerja memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan panggil saya untuk boleh melayani setiap pribadi yang rindu untuk pulih. Dan saya percaya sore hari ini pesan pemulihan terus disampaikan bagi setiap kita gerejanya. Karena Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit, ya, untuk orang yang terhilang supaya kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya minggu lalu ya, yang hadir di ibadah, saya percaya setiap kita diberkati ya. Ada pesan-pesan Tuhan, kita datang, kita duduk, dan tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan hambanya, kemudian mulai berbicara dan mendoakan setiap pribadi di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Jauh-jauh dari Malaysia, kalau beliau sampaikan pesan Tuhan berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan apa yang beliau sampaikan Tuhan taruh untuk sebuah kelanjutan dari pesan yang minggu kemarin. Minggu kemarin pesannya mengenai apa? Ada seorang yang bernama Bartimeus, ya, yang buta dan pengemis. Dia tinggal di mana? Dia tinggal sebenarnya di luar kota daripada Yeriko. Sebelum memasuki kota itu, Yesus berjumpa dengan yang namanya Bartimeus. Dan kita melihat seruan daripada Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seruan itu menggerakkan hati Yesus untuk menghentikan langkah kakinya dan menjumpai Bartimeus, menyembuhkan matanya yang buta, mengubah hidupnya dari seorang pengemis menjadi murid Kristus. Dan akhir daripada kehidupan dari cerita itu, bagaimana kita melihat Bartimeus akhirnya mengikuti Yesus. Dan ternyata ya, Tuhan punya rencana di kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang terkutuk. Ya. Dan benar-benar pada kondisi waktu Yesus pun juga, kota ini juga terkutuk. Ya. Terkutuk oleh apa? Ada orang-orang yang di situ, ya, yang hidupnya benar-benar terkutuk dan menyengsarakan orang-orang di kota tersebut. Dan kita melihat bagaimana Yesus ya memulihkan kota tersebut dari orang yang ada di kota tersebut. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema khotbah saya sore hari ini, hidup yang dipulihkan Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita rindu pulih. Amin. Pulih sepenuhnya. Amin. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Next. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab apa? Badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sama-sama kita baca, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Yesus, anak manusia, Yesus datang mencari yang hilang. Siapa yang hilang itu? Kita semua di tempat ini yang hilang, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menemukan kita. Amin. Katakan di kiri kanan, Tuhan sudah menemukanmu sehingga engkau boleh ada di tempat ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat bersama-sama bagaimana Sakeus mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, Sakeus memiliki kerinduan untuk mengenal siapa Yesus. Dan pada waktu itu yang viral yang sangat terkenal di zaman Sakeus yaitu Yesus. Ada sesuatu yang terjadi di Galilea di tempat-tempat orang yang miskin yang tidak dianggap karena yang sangat dihormati di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Di situ ada bait Allah, di situ ada imam-imam ahli Taurat, orang-orang pandai ada di situ. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi di Galilea, karena di Galilea lah Yesus memulai pelayanan, dan itu gempar Bapak Ibu Saudara. Orang-orang disembuhkan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, angin badai diredakan, semuanya Yesus buat pada waktu itu. Dan semua orang-orang datang ke Galilea melihat seperti apa Yesus itu. Dan kita melihat di dalam perjalanan Yesus ketika dia di Galilea, dia melakukan mujizat. Dan pada waktu itu dia mau ke Yerusalem, dia harus melewati yang namanya kota Yeriko. Sebenarnya Yesus ke kota Yeriko itu nggak ada agenda. Cuma hanya seperti lewat aja. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin dari Klender sana mau menuju ke sini, Kuningan City, melewati Kampung Melayu. Di Kampung Melayu itu cuma acara liwat aja. Tetapi yang luar biasa, ternyata ketika Yesus dikatakan di sini di ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Berjalan terus. Dia mau kemana tuh berjalan terus? Mau ke Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Tetapi langkah kaki daripada Yesus ketika lagi jalan gitu kan, rombongan tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada satu orang yaitu yang bernama Sakeus, yang punya sebuah kerinduan untuk mengenal dan melihat seperti apakah Yesus itu. Bapak Ibu Saudara pasti kalau misalnya ada seorang artis datang di sebuah konser pasti Bapak Ibu Saudara pengen lihat seperti apa sih artis tersebut. Ini kan ada artis juga yang datang siapa? Mariah Carey di SICC. Ada orang udah beli tiketnya karena demi melihat, kalau mungkin selama ini hanya lewat televisi, YouTube dan sebagainya, tapi pengen lihat, beli tiket kalau perlu ambil yang di depan supaya langsung bisa melihat, oh ternyata ini Mariah Carey ini artis yang luar biasa. Atau mungkin hal yang lain ini kan lagi HUT TNI pengen lihat seperti apa Pak Prabowo, Pak Gibran, seperti apa jenderal-jenderal di Indonesia. Pergi ke sana pasti pagi-pagi di Monas sana lihat, wah selama ini hanya lihat aja lewat YouTube gitu kan, lewat televisi, tapi ternyata seperti ini kita bisa memandang dan melihat langsung Pak Presiden kita, Wakil Presiden, dan juga para jenderal-jenderal TNI kita. Demikian juga pada waktu itu Sakeus, dia begitu sangat tertarik, merindukan untuk apa? Untuk mengenal dan melihat Yesus itu. Dan ternyata kerinduan yang terdalam dari hati Sakeus itu bisa menggerakkan langkah kaki Yesus untuk berhenti dan melihat ke atas. Mungkin saja bukan cuma Sakeus di atas pohon
Kira-kira ya, coba kalau kadang-kadang menteri ke kampung kah ya, ke daerah, kan orang banyak gitu kan, yang pendek-pendek pasti anak-anak pasti manjat pohon lah gitu kan, pengen ngelihat gitu kan. Tuh emang nggak diceritakan di sini, nggak tahu apakah ada Sakeus dan kawan-kawannya juga yang lain juga. Tapi kenapa Yesus berhenti dan khusus dan spesifik memanggil siapa? Sakeus, turunlah. Karena ternyata Tuhan Yesus menemukan ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan di dalam diri Sakeus. Sebenarnya Sakeus nggak butuh lihat Yesus. Mungkin bagi Sakeus, Yesus yang harus lihat gua. Karena apa? Gua nih yang pegang duit banyak di kota Yeriko. Gua orang kaya, Yesus yang datang ke sini. Ya. Kalau perlu orang-orang itu beritahu sudah mulai pintu masuk Yeriko, orang yang kaya di sini Sakeus. Tapi kita melihat ada sebuah kerinduan yang luar biasa daripada diri Sakeus. Hosea 6 ayat yang ketiga. Kerinduan ini juga yang Tuhan mau kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama Hosea 6 ayat yang ketiga, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sore hari ini, biarlah kita datang ke tempat ini bukan karena sebuah kewajiban, karena saya orang Kristen, saya datang ke gereja. Tapi lebih daripada itu, karena sebuah kerinduan untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hanya berjumpa dengan saya, dengan Karuli, dengan tempat ini, ya dengan teman-teman, ya biasa. Tetapi kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Banyak orang ketika dia duduk menyembah, tiba-tiba hati dijamah oleh Tuhan. Air mata menetes. Siapakah yang jamah itu? Tuhan. Amin. Tuhan menjamah kita. Kita mungkin lagi stres, lagi pusing. Ya. Mungkin ada juga yang mau bunuh diri, yang udah nggak tahu lagi mau buat apa. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita duduk di tempat ini, dikatakan di sini, maka ia pasti muncul seperti fajar, seperti matahari. Ia akan datang seperti hujan. Mungkin kita lagi kering hari-hari ini. Tuhan akan datang melawat dan menjamah setiap kita. Amin. Asalkan apa? Asalkan ada kerinduan. Katakan kerinduan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita jaga di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini harus diusahakan. Ya. Kalau orang pacaran ya jangan ditanya ya. Mau teleponan, mau kunjungan ya. Nggak usah diajar karena itu rohnya menyala-nyala ya. Untuk apa? Pergi bertemu dengan sang pacar. Yang jadi pertanyaannya, kalau sudah menikah, masih menyala nggak itu? Ya, masih ada strumnya nggak ini tangan? Ya. Ini hati ya. Coba dicolek dulu istri kita, suami kita gitu kan? Atau kayaknya sudah dingin ini gitu kan? Kayak freezer gitu kan? Supaya mayat ngana gitu. Tapi saya percaya pernikahan jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin hangat. Karena perlu diusahakan Bapak Ibu Saudara ya. Disiram gitu kan ya, siraman bulanan ya, siraman mingguan ya, siraman harian ya, itu makin cerah ya. Istri saya juga seperti itu, istri mana-mana, mau istri pendeta, mau istri nabi, sama juga Bapak Ibu Saudara ya. Siraman bulanan sudah dikasih, laporan datang kayaknya di awal bulan sudah mulai kering, disiram lagi di awal bulan, pertengahan juga kayaknya sudah mulai disiram juga. Dan puji Tuhan karena saya berharap kepada sumber yaitu Tuhan Yesus Kristus senantiasa juga dapat siraman dari atas sehingga terus mengalir. Yang bahayanya kalau Karuli nggak terhubung ke atas ya. Ini kalau kayak hujan turun gitu kan, air ini gitu kan, kita taruh embernya di sini. Nggak pas gitu ya. Tapi kalau pas nih embernya gitu kan, Tuhan engkau tahu Tuhan kondisi keuanganku, aku terhubung denganmu dan aku percaya sumberku daripada Tuhan. Kadang-kadang sudah kurang, Tuhan isi lagi, dikasih lagi. Sampai istri kita juga bingung juga, kok ada ya? Gitu kan? Kok ada ya? Ya.
Karena Tuhan, amin, kita punya Tuhan yang hidup. Sakeus tidak pernah menyangka bahwa hari itu kerinduan dia untuk mengenal Yesus menghentikan langkah kaki Yesus dan membawa Yesus ke dalam rumahnya. Dia nggak pernah nyangka, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia mungkin ya yang penting udah tahu, oh ini Yesus gitu kan dari atas pohon gitu kan. Dia nggak pernah nyangka Yesus berhenti dan Yesus berkata, Sakeus turun, ya. Aku akan menumpang di rumahmu. Seberapa besar hati kita terbuka untuk Yesus, sebesar itulah Tuhan akan pulihkan kita. Dan hati Sakeus sangat terbuka lebar untuk Yesus masuk dan memulihkan seluruh hidupnya, keluarganya, dan pekerjaannya. Amin. Langkah kaki Yesus terhenti dan dia melihat ke atas. Ternyata ada seorang yang luar biasa hatinya merindukan Tuhan. Dan kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara punya hati yang benar-benar dan sungguh-sungguh merindukan Tuhan, ya, ibaratnya Tuhan itu akan beresan kita sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas tas-tas. Dan kita melihat, ya, Yesus nggak cuma ngobrol dari bawah ke atas gitu kan. Hai Sakeus, saya Yesus ya, sudah kenal kan? Ini wajah saya. Kalau lu nanti ke Yerusalem ingat gitu kan? Jangan lupa oleh-oleh dari kota Yeriko. Bye Sakeus. Nggak seperti itu ya. Nggak cuma numpang lewat aja saya hai. Tetapi Yesus berkata, hari ini aku menumpang di rumahmu. Ya. Kalau berbicara rumah kan nggak sembarangan juga. Orang akan bilang, oke, datang aja ke rumah saya. Ada orang-orang yang tunggu dulu, berkabar dulu gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba nyelonong. Kalau mungkin keluarga dekat, teman dekat, ya silakan nyelonong. Tapi kalau yang lain pasti buat janjian dulu ya. Takut ini rumah lagi kayak kapal pecah. Nah, gitu kan. Takutnya seperti apa kondisi rumah. Tetapi waktu itu karena kerinduan yang begitu dalam di dalam hati daripada Sakeus, ya, langsung Yesus yang menawarkan, aku mau menumpang di rumah. Ketika dia ada di rumah, dia akan bertemu dengan siapa? Dia akan bertemu dengan kejahatan daripada Sakeus. Karena di rumah itu ada emas, ada uang dan lain-lain. Itu hasil kejahatan daripada Sakeus. Jadi kalau hati kita mau terbuka lebar dengan Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke tempat di mana mungkin bagi kita, Tuhan, aku sulit lepas dengan akan hal ini, Tuhan. Kebiasaan ini aku sulit lepas, ya. Dengan pornografi aku sulit lepas, Tuhan. Dengan penyimpangan seksual aku sulit lepas, Tuhan, ya. Dengan cinta uang aku sulit lepas, Tuhan. Tapi ketika hati kita terbuka, Tuhan, aku mau pulih. Tuhan akan pulihkan sampai ke akar-akarnya. Amin. Terbukalah dengan Tuhan dan izinkan Dia, ya, untuk bekerja sampai ke hal yang terdalam di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mau memiliki kita tidak setengah-setengah, sepenuhnya. Amin. Saudara mau menikah sepenuhnya apa setengah? Sepenuhnya ya. Sampai asetnya, bukan cuma tubuh dan suami kita, istri kita, semuanya menjadi satu. Apa yang milik daripada istri, milik suami. Oh, beda lagi, mesti dipisahkan kalau milik keluarga besar ya, karena ada masih uang keluarga besar. Tapi apa yang menjadi milik suami dan milik istri, ketika dipersatukan, semuanya menjadi satu. Karena apa? Itu diberkat untuk dinikmati bersama-sama. Karena dari pernikahan juga, ada juga yang melahirkan anak juga, keturunan. Itu buat anak kita juga. Entar ada cucu juga, turun semuanya. Itu blessing, satu paket semuanya. Dan demikian juga Tuhan, ya. Tuhan mau sungguh-sungguh Dia memiliki kita sepenuhnya. Karena apa? Dia mau memberkati kehidupan kita. Bukan hanya setengah-setengah kita pulih, tapi utuh. Amin. Makanya Tuhan benar-benar bereskan nih ya. Ini apa namanya? Ini mafia lah gitu ya. Mafia pajak ya di kota Yeriko. Ini nih otaknya nih ya. Dan cara Tuhan menjamah seorang mafia, seorang yang jahat itu luar biasa. Langsung ke pusat komando, di mana di rumahnya ada komplotan-komplotan semuanya di situ. Ya.
Dan bagi Sakeus, terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau sedang berurusan dengan aku. Aku tahu Engkau sedang mau bereskan bukan cuma aku di atas pohon ini, tapi sampai orang-orang yang ada di dalam rumah pun juga Tuhan mau pulihkan. Pemulihan Sakeus, ya, dari pengenalan akan Tuhan, dia menemukan yang pertama, jati dirinya sebagai anak Abraham. Karena Yesus berkata, Sakeus adalah keturunan daripada Abraham, anak daripada Abraham. Ini orang Israel tulen ini, keturunan Abraham. Cuma apa? Salah jalan. Orang Kristen salah jalan. Kayak gitu. Mestinya orang Kristen hidup benar, takut akan Tuhan, kok jadi mafia gitu, salah jalan kan? Kok jadi bandar narkoba, salah jalan. Kok melakukan penyimpangan, salah jalan. Maksud dan kehendak Tuhan untuk datang di dalam kehidupan daripada Sakeus untuk mengingatkan dia lagi, hei Sakeus, sesungguhnya ya, engkau itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah berfirman kepada Abraham dan keturunannya, engkau diberkati, titik. Artinya apa? Yes Tuhan. Sakeus harus percaya akan pemeliharaan daripada Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun latar belakang kita dari suku apa, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham, firman Tuhan berkata, dan berhak menerima janji Allah. Artinya apa? Kita juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada yang berkata, terlanjur diberkati. Amin. Katakan kiri kanan, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu status kita, itu identitas kita. Amin. Bahkan ketika mungkin realita yang terjadi, kok yang benar Tuhan, kita harus imani itu, kita harus percaya itu. Karena ketika pola pikir kita diubah oleh Tuhan, kita sadar, wah, saya orang yang diberkati. Maka di dalam pekerjaan kita juga, kita akan bekerja sebagai orang yang diberkati. Kita berusaha juga sebagai orang yang diberkati. Aku percaya apa yang aku kerjakan, Tuhan berkati. Aku percaya usahaku sukses dalam nama Yesus. Itu yang aku tahu karena aku orang diberkati. Tetapi kalau pikiran kita nggak dibaharui, gua orang susah, miskin, dan melarat. Saya mau katakan, gimana nih? Kayaknya nggak ada apa ya? Tenaganya gitu ya. Tenaganya gimana? Kayaknya nggak ada tenaga. Ini ada Michael yang suka lari ya. Pasti dia sudah semangat ini, terima kasih, aku sehat, aku kuat ya, aku berat badanku mantap gitu kan, tenagaku ada, aku bisa ya. Dia yakin ya, dia bisa ikut maraton. Kemarin dari Bali dia maraton di sana karena ada sebuah keyakinan. Coba ya Michael, kita coba gitu kan. Aduh, gua ini kayaknya sulit nih gitu kan, kaki kayaknya juga kurang kuat ya, jantung juga kurang kuat ya. Pengen lari tapi udah pengeluhannya ya udah luar biasa, gimana mau lari. Demikian juga mari kita semua di tempat ini ya, pagi-pagi kalau lagi dandan atau lagi mau nyisir ya, yang pria-pria tunjuk tuh cermin, kamu orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kamu pergi kuliah, kamu pasti diberkati, kamu pasti berhasil. Kamu bisnis, kamu usaha, kamu kerja, kamu pasti diberkati, titik. Kadang-kadang iblis datang lagi, pikiran manusia lah gitu ya. Yang negatif datang, ya mana mungkin orang seperti kamu. Itu semuanya tolak dalam nama Yesus. Amin. Pandang lagi, kamu cantik, kamu ganteng, kamu sukses dalam nama Yesus. Harus ada ujungnya dan harus ada dasarnya dalam nama Yesus. Karena di luar sana juga ada ajaran juga, kamu sukses, kamu berhasil, tapi hanya kamu aja, karena kamu. Bukan karena Tuhan. Kalau kita karena Tuhan. Amin. Jadi pemulihan Sakeus dari kerinduannya untuk mengenal Tuhan, ternyata Yesus datang kepada Sakeus dan berkata, Sakeus ya, lu itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Cara bisnis jangan seperti ini, cara bekerja jangan seperti ini. Lu jangan nipu orang, lu orang yang sudah diberkati. Lu kerja aja, lu pasti diberkati. Lu jangan takut miskin, Sakeus.
Kamu itu keturunan Abraham. Kita harus berkata juga kepada diri kita, saya anak Tuhan Yesus Kristus. Saya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita melihat negara-negara yang dibangun dari orang-orang yang takut akan Tuhan, kekristenan Eropa, adakah Eropa miskin? Ya. Orang-orang di sana ya diberkati oleh Tuhan. Negara-negara Commonwealth ya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka percaya Yesus. Kita melihat kekristenan itu membaharui banyak kota ya. Banyak sekolah Kristen, buktinya gampang. Sekolah Kristen ada, sekolah Katolik ada, itu berbicara mengenai apa? Kekristenan membawa berkat dan dampak di daerah tersebut. Ada rumah sakit Kristen, itu bukti daripada kekristenan Kristus membawa berkat bagi umatnya. Amin. Saya percaya buat teman-teman semua di tempat ini, mari ya, ketika engkau melihat dirimu orang yang diberkati oleh Tuhan, nanti ketika engkau kembali ke daerahmu, ya, setelah lulus kuliah membangun daerah, engkau datang sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau berbisnis, engkau berusaha, ya, engkau bertani mungkin ya dengan teknologi diberkati oleh Tuhan. Saya tinggal mau tunggu kesaksian aja dengan Pak Patrick nih ya, melihat anak-anak laporan, Pak puji Tuhan datang juga sini gitu kan, ini luar biasa, panennya luar biasa ya. Di NTT ini luar biasa, wah ini perikanannya luar biasa, ini pertambangannya luar biasa. Karena apa? Tuhan mengurapi anak-anaknya dan memberkati apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Jadi jati dirinya sebagai anak Abraham, umat perjanjian yang diberkati oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Dan kedua, keluarganya, keadaan dan karakter orang-orang di rumahnya yang harus bertobat dan berubah. Ketika Sakeus rindu untuk mengenal Tuhan, Tuhan datang memulihkan bukan cuma Sakeus saja. Ternyata kehadiran Yesus di rumah Sakeus itu untuk memulihkan juga istrinya Sakeus, mungkin anak-anaknya Sakeus, mungkin besti-bestinya Sakeus, ya, mungkin komplotannya Sakeus, supaya mereka sadar mereka ini sudah salah, harus bertobat, dan mereka harus kembali kepada kehendak dan rencana Tuhan yang indah. Amin. Kita melihat cara Tuhan memulihkan luar biasa ya. Dia langsung datang ke rumah dan memulihkan orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Yang kedua, bagaimana Sakeus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Yang kedua, Sakeus menemukan makna hidup. Katakan makna hidup. Orang kalau nggak temukan makna hidup, ya, hidup datar, ya, hidup sudah nggak ada mimpi, ya, hidup sudah nggak ada harapan. Tapi kalau orang memiliki makna hidup, akan luar biasa, ya, akan semangat hidupnya. Ya. Orang tanya, "Woi, udah ganteng nih, mau kemana?" Gereja, mana? NLCC, Kuningan City, semangat. Karena apa? Ada makna hidup. Coba tanya kiri kanan kamu, masih punya makna hidup? Masih ya. Makanya ada di tempat ini ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita berjuang juga dengan mungkin ya, kita pengen tidur lah gitu kan, pengen jalan, tapi kita putuskan saya punya makna hidup, makanya saya datang ke tempat ini. Kita lihat makna hidup Sakeus sebelum ketemu Yesus adalah uang. Tujuan hidup Sakeus adalah uang. Baca lagi di bawahnya. Persahabatan Sakeus ditentukan oleh uang. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang kita akan melihat kayaknya orang ini ya, saya sudah tahu pertemanannya kalau ada uang baru besti. Begitu nggak ada teman, berarti kita sudah tahu, berarti hatinya di uang. Makna hidupnya juga adalah uang Sakeus. Tujuan hidupnya adalah uang. Kita lihat lagi. Saya banyak dapat inspirasi. Next. Uang segalanya bagi Sakeus, sehingga dia menghalalkan segala macam cara, yang penting dapat uang dan hidup nyaman, tidak peduli apakah orang lain akan susah dan menderita, yang penting dia bahagia. Karena kembali lagi, tujuan hidup daripada Sakeus adalah uang.
Kalau bisa temannya pun juga dijual, kalau bisa jadi uang juga. Seperti itulah kira-kira. Seluruh persahabatan dihianati demi uang. Itulah Sakeus. Orang di kota Yeriko menderita. Makanya orang benci banget nih sama si Sakeus. Ya. Buktinya apa? Ketika Yesus datang ke rumahnya, aduh Yesus. Mungkin orang Yeriko bilang, Tuhan jangan datang ke situ. Kayaknya nggak layak Tuhan. Itu orang cinta uangnya luar biasa. Kita habis diperas, kita habis ditipu. Tuhan salah. Tuhan mesti datang kepada saya nih. Saya yang menderita. Tapi cara Tuhan memulihkan luar biasa. Tuhan cari sumbernya. Karena yang lain kan korban kan, ya. Sudah diperas, ya. Sudah dimiskinkan, sudah menderita. Tuhan cari nih, siapa nih penyebab ya kemelaratan daripada kota Yeriko ini? Dia bereskan orang tersebut. Ternyata ini anak Abraham, ya, keturunan Abraham yang salah langkah dan salah arah. Keturunan Abraham yang hatinya di uang. Tapi kita melihat di sini, setelah Sakeus bertemu Yesus, dia menemukan bahwa, sama-sama kita baca, makna hidup bukanlah uang, tapi Tuhan Yesus dan kehendaknya. Amin. Jadi kembali lagi, mari. Memang benar kita butuh uang, ya. Bayar parkir di sini, ya, naik Transjakarta semuanya, kan nggak dalam nama Yesus kan, ya. Saya bayar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya naik Transjakarta. Ya. Pokoknya saya tap aja, tangan saya ini bisa langsung tek gitu kan? Nggak bisa. Harus dibayar. Tapi kembali lagi, ya, kembali lagi bahwa makna hidup bukanlah uang, tapi Tuhan Yesus dan kehendaknya. Ketika Yesus yang menjadi utama di dalam kehidupan kita, Dia yang menyediakan segala yang kita butuhkan dan perlukan. Amin. Coba renungkan kembali Bapak Ibu Saudara. Kapan Bapak Ibu Saudara pernah ditolong oleh Tuhan? Ya. Ingat-ingat. Ya. Jangan, oh ya, belum Pak, belum pernah dapat 1 triliun. Jangan dulu, jangan ngomong yang triliun dulu ya, yang miliar dulu ya. Yang sederhana aja, lagi lapar. Tiba-tiba ada teman bawa nasi goreng ke kos-kosan gitu kan. Lagi tunggu nih kiriman dari kampung belum datang gitu kan, tiba-tiba ada burung gagak ya dari sebelah kamar, ini buat kamu malam hari ini. Itu lagi nggak ada duit, lagi menunggu kiriman, kemudian Tuhan pakai teman kita untuk bawa nasi goreng, kita nggak perlu cari nasinya, kita nggak perlu goreng, itu sudah haleluya 12 kali, amin. Itu sudah bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita, amin. Jangan tunggu emas turun, bisa ambruk juga nanti ya. Plafon rumah perang gitu kan. Tiba-tiba emas turun. Yang kecil-kecil itu Tuhan tahu juga gitu kan. Kebutuhan kita masing-masing. Pemeliharaannya itu ya dan amin. Kenapa orang korupsi? Takut nggak bisa makan, takut miskin. Dan yang kedua mungkin gaya hidup. Kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Tentu kalau ada keinginan juga mungkin jalan-jalan, healing dan sebagainya, saya percaya juga Dia Bapa yang baik. Amin. Mungkin sudah menjelang akhir tahun ya. Saya dengar juga ada yang di sini sudah buat paspor juga ya, sudah dapat tiket juga ke luar negeri. Itu kan bukti pemeliharaan Tuhan. Kita nggak minta nggak cari, tiba-tiba ada keluarga ingat kita. Ini buat kamu. Ini urus semuanya, tiket sudah ada, urus paspor sudah ada, tinggal jalan-jalan. Amin. Itu berkat anak soleh, berkat anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya ya, tepok dulu kiri kanan. Kalau masalah berkat, nggak usah ragukan Tuhan. Pasti ya, pasti. Menjelang akhir tahun ini ya, menjelang akhir tahun saya percaya apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan pasti ya berikan yang terbaik buat kita. Yang penting terhubung aja dengan Tuhan ya. Jangan juga kasih kode juga gitu kan. Ayo kasih dong. Jangan juga, nggak usah perlu kode-kode. Pokoknya terhubung aja dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menggerakkan siapa saja kita nggak tahu untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Sakeus, next kita lihat. Sakeus melihat kehidupan Yesus yang berbagi dan menolong. Dan sangat kontradiksi ya. Sangat kontras dengan kehidupannya yang apa? Mengambil, memeras, dan memperkaya diri. Jadi
Sakeus ini lihat gitu kan. Ini Yesus viral karena apa? Bantu orang loh ya. Orang miskin dibantu, orang lapar dibantu, orang sakit disembuhkan. Terus dia lihat diri dia. Waduh, gua jauh banget nih gitu kan. Kayaknya gua peras orang ya, gua miskinkan orang ya, gua hancurin hidup orang ya, gua hancurin masa depan orang, keluarga orang. Sesuatu yang kontras di dalam kehidupan Sakeus, dan akhirnya ya Sakeus menyadari ini bukan jalan hidup yang Tuhan mau. Justru kehidupanku menghancurkan orang lain, tidak bermakna. Akhirnya dia bertobat, dia menjadikan Yesus yang adalah Tuhan dan segalanya di hatinya, dan ada perubahan hidup yang terjadi di dalam diri Sakeus. Amin. Demikian juga sore hari ini, biarlah ada sebuah peralihan yang terjadi di hati kita. Yang tadinya mungkin kita begitu mencintai uang, dan uang segalanya, uang menjadi jati diri di dalam kehidupan kita. Biarlah berganti bahwa Tuhan Yesus segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat perebutan warisan dan yang lain-lain ya. Orang saling menyerahkan satu dengan yang lain. Ada bunuh-membunuh juga keluarga. Ngeri, karena apa? Karena kalau hatinya sudah dikuasai dengan duit ya. Mau saudara pun juga sudah bukan saudara lagi ya. Kita kalau ada di dalam kondisi seperti itu, biarlah kita berdiri. Kalau dia mau ambil ya sudahlah gitu kan. Kadang-kadang kita mau lawan-lawanan sama orang yang sudah hatinya keras gitu kan. Kayaknya wah itu memang duit benar-benar. Kita berdoa minta Tuhan gimana nih? Mau selesaikan juga di pengadilan, terserah. Kita juga negara hukum kan. Kalau mau ikut jalur itu silakan. Tapi kalau mungkin Roh Kudus bilang kayaknya itu hatinya sudah nggak bisa dirubah lagi gitu kan. Sudahlah, serahkan aja kepada Tuhan, biar Tuhan yang berurusan. Soal kamu, aku yang pelihara kamu. Keren kan? Kalau dengar itu. Dan ketika kita belajar untuk melangkah di dalam iman, sepertinya apa yang menjadi hak kita diambil oleh keluarga kita. Sesungguhnya kita sedang mengizinkan Tuhan untuk memberkati dan memelihara hidup kita. Dan di situ Tuhan akan buat perbedaan. Supaya orang-orang yang dikuasai oleh uang, dan keluarga besar kita mungkin yang dibelenggu oleh uang, mereka lihat, kok makin diberkati, kok dipelihara, ke keluarga bahagia, anak-anak sehat-sehat, baik-baik, pintar-pintar, takut akan Tuhan. Akhirnya yang sana kebalikan, anak mungkin narkoba, keluarga hancur. Akhirnya kita datang kembali kepada keluarga tersebut. Sebagai apa? Sebagai orang yang menjadi berkat bagi mereka. Dan memulihkan kembali mereka. Kami pun pernah mengalami hal tersebut juga. Ditolak oleh keluarga. Dikatakan sesat dan sebagainya. Tetapi ketika kami lepaskan pengampunan dan kami berjalan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, dari jauh keluarga kami melihat, kok ini Supratman dan keluarga makin diberkati. Ya. Kehidupan mereka, mama saya bisa terbang ke sana ke sini gitu kan. Semuanya anugerah Tuhan. Akhirnya mereka panggil kami dan kami mulai layani keluarga-keluarga kami yang tadi menolak kami. Dan puji Tuhan akhirnya mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan keluarga terjadi perpisahan. Sepertinya Tuhan lagi bawa pedang. Padahal kita lagi enak-enakan gitu kan. Ini kan saudara saya, tapi kok Tuhan kenapa harus terpisah? Ternyata Tuhan pisahkan kita supaya kita alami Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan pakai kita untuk memulihkan keluarga kita. Amin. Itu yang memang kadang-kadang kita nggak mengerti. Kadang-kadang kita mau ambil, udah deh kita abu-abu aja gitu kan, kita kompromi aja. Mari terhadap kebenaran jangan kompromi. Amin. Ada titik tegas ya terhadap kebenaran. Kalau mereka mau bilang kita tidak menghargai keluarga, kita sedang hidup di dalam kebenaran. Asal itu sebuah kebenaran. Tinggal tunggu saja waktunya ketika kita pulih dan mereka melihat ternyata mereka yang salah, Tuhan akan pakai kita untuk jadi berkat buat mereka. Itu yang kami alami. Sakeus menyadari hidupnya tidak memberi arti, tapi membuat orang lain menderita, dan Sakeus bertobat. Dan Sakeus melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya. Sakeus sadari, ini jalan hidup yang seperti ini, cinta uang,
menghalalkan segala macam cara demi keuntungan sendiri. Ini bukan jalan yang benar. Ini tidak memberi makna, ini tidak memberi arti. Justru ini bikin susah orang. Akhirnya Sakeus bertobat. Dan kita melihat next. Dari hati yang mencintai uang menjadi mencintai orang miskin. Dia berkata, setengah hartanya diberikan bagi orang miskin. Kita lihat ya, sebuah perubahan paradigma yang tadinya dia timbun uang buat dia dan keluarganya, titik. Tapi ketika paradigmanya berubah, hatinya dimiliki oleh Yesus. Yesus segalanya di dalam hatinya, uang di tangannya, dia tahu ini peruntukannya untuk apa. Nggak mungkin semua saya belanjakan buat kebutuhan keluarga saya. Dia mulai lihat di kota Yeriko, mana yang miskin, kasih uang, kasih sembako, kasih berkat, kasih berkat. Amin. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Hidup yang menemukan makna hidup. Sakeus tadinya dia hanya menimbun bagi dirinya sendiri, tapi dia diubahkan oleh Tuhan Yesus yang memerintah di dalam hatinya, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi kota tersebut. Dari hati yang tidak mau mengakui kesalahan, ya, mau mengakui kesalahan dan siap menanggung akibatnya, dia mengganti 4 kali lipat untuk orang yang telah diperasnya. Kita melihat satu hal yang luar biasa, teladan yang luar biasa dari Sakeus. Ya. Dia mau mengakui kesalahan. Banyak orang tidak mau mengakui kesalahan, mengkambing hitamkan orang lain. Selama kita tidak mau mengakui kesalahan dan masih menyalahkan orang lain, Tuhan sulit mengubah kehidupan kita. Amin. Tapi kita melihat Sakeus, dia sadari dia sudah salah, dia peras orang, dia ngomong, 4 kali lipat yang gua udah peras, gua gantikan kembali. Itu namanya dia sadar, dia salah, dan dia mau bertobat. Mari, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, mari rendahkan hati kita. Kalau ada mungkin teguran yang keras datang ke dalam hati kita, rendahkan hati kita. Akui kalau kita yang salah. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan, saya juga belajar. Saya juga masih manusia. Ketika saya salah, ketika saya ditegur, saya harus merendahkan diri dan saya harus bertobat. Saya harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang kan kita andalkan manusia, andalkan teman. Teman saya nasihati saya. Tanya Tuhan, Pak. Pendeta diingatkan lagi untuk tanya Tuhan. Apakah saya ngomong ke dia, lu nggak tahu, gua pendeta, gua gembala. Saya harus rendahkan hati saya. Tuhan sedang berbicara kepada teman saya untuk mengingatkan saya, tanya Tuhan, Pak Pendeta. Saya belajar, Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu, tuntunanmu, berbicaralah kepadaku untuk aku lakukan. Aku terlampau banyak tanya orang dan pengen tahu bagaimana caranya. Tapi satu titik Tuhan menahan langkah saya. Berhenti dan tanya Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah usaha buat juga yang berbisnis, ya, sulit diprediksi hari-hari ini, ya. Orang mau bisnis ini, tiba-tiba negara ini perang. Orang mau usaha ini, tiba-tiba bermasalah. Minta tuntunan Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati dan menuntun kita. Sakeus dari seorang yang cinta uang diubahkan Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan, ya, pengelola keuangan Tuhan untuk memberkati orang miskin dan orang susah di kota Yeriko. Keren ya? Dari cinta uang menyengsarakan orang, dia menemukan makna hidup Yesus yang harus ada di dalam hatinya, dan dia berubah, ya, menjadi bendaharanya, orang kepercayaan Tuhan yang dititipkan uang buat hidupnya dan buat kesejahteraan kota Yeriko. Saya percaya Tuhan akan limpahkan berkatnya buat kita. Tapi yang Tuhan mau hati kita ini beres, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan mungkin ya kita nggak bertambah nih berkatnya dalam hidup kita, karena Tuhan lihat kayaknya ini kalau dapat duit langsung keliling dunia ini, ya. Kalau dapat duit ini langsung beli iPhone yang terbaru nih, ya. Kayaknya kalau dapat duit ini udah langsung tiba-tiba jadi orang, ayo makan yuk, makan yuk. Saya pokoknya sayang traktir itu kan.
kayaknya belum kuat nih untuk jadi bendaharaku. Sebab itu mari ya, kita jadi pengelola yang baik berkatnya Tuhan ya. Yang pasti kalau berkat itu datang buat kita dulu ya, dan buat keluarga dulu yang di dalam. Jangan sampai kita bantu orang di luar, yang di dalam teriak gitu kan, Pak, gitu kan. Kayaknya berkati orang di luar sana, anak sendiri enggak ya. Kemarin juga rame juga ya. Berkat yang di Palestina luar biasa, kasihan yang di Papua kan. Butuh beras gitu. Jadi mari kalau Tuhan berkati kita, berarti itu untuk kita ya. Mungkin bereskan pinjol-pinjol dan yang lain-lain ya. Hutang-hutang semuanya itu Tuhan mau bereskan semua pinjol dan hutang kita. Dan dari itu kita bisa menabung, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang terjadi di dalam diri Sakeus. Miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dan temukan makna hidup di dalam Tuhan. Itulah yang Sakeus alami dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.